Saudaraku, mohon maaf ada penjelasan yang terlewatkan. Ya, saya akan sambungkan di penjelasan yang di belakang saja. Jadi, yaitu pembahasan tentang Yohanes 1 ayat 1. Jadi Pak Mangapul Sagala mengatakan, menegaskan bahwa Yohanes 1 ayat 1 ini adalah ayat yang secara tegas menyatakan Yesus itu adalah Allah, ya. Firman itu adalah Allah, begitu. Nah, mari kita bahas. Begini saudaraku, saya akan menunjukkan ayat yang kira-kira sebanding dengan ayat itu, yaitu Yohanes 20 ayat 31. Di dalam kitab Yohanes 20 ayat 31 itu ditegaskan bahwa semua tulisan, ya maksud saya semua tulisan yang ada di dalam kitab Yohanes itu ditujukan atau dibuat supaya orang percaya bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah. Nah, kalau Yesus adalah Allah, ya menurut beliau Yohanes 1 ayat 1 itu menurut Pak Mangapul berarti Yesus adalah Allah. Tetapi kemudian Yohanes hanya mengatakan, hanya membuat orang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Itu berarti Yohanes mendowngrade Yesus. Lah Allah kok dibilang anak Allah, gitu kan? Itu namanya mendowngrade, meremehkan, merendahkan Yesus. Ya, belum lagi Yohanes juga mengatakan bahwa Yesus itu Mesias. Nah, saudara perlu tahu, Mesias itu artinya adalah yang diurapi oleh Allah. Ya, kalau yang diurapi oleh Allah itu kan pasti ya bukan Allah itu sendiri kan, begitu. Ya sama seperti kalau Anda mendengar kata Miss Universe. Miss Universe itu pasti apa? Pasti perempuan, ya. Namanya juga Miss, gitu. Atau kalau Anda ditanya kejuaraan All England yang ketiga dan keempat diselenggarakan di mana, ya, gitu ya. Namanya juga All England, ya pasti di Inggris, begitu kan. Nah, demikian juga dengan Mesias. Mesias itu artinya yang diurapi oleh Allah, berarti dia pasti bukan Allah, ya. Jadi sekali lagi, kalau Yesus adalah Allah, tetapi Yohanes menjelaskan atau membuat orang percaya bahwa Yesus hanya sebagai Mesias atau hanya sebagai anak Allah, itu berarti Yohanes mendowngrade Yesus, ya. Oke. Dan itu tidak mungkin. Yohanes tidak sedang mendowngrade Yesus. Lalu apa artinya? Artinya orang yang menafsirkan Yohanes 1 ayat 1 berarti Yesus adalah Allah, maka tafsiran orang itu pasti keliru, ya. Pasti keliru, pasti tafsiran itu tidak sejalan dengan maksud penulis kitab Yohanes, ya. Saya pernah bercerita, itu sama seperti odol yang diciptakan orang untuk membersihkan gigi, tapi digunakan sebagai balsem. Yang menggunakan odol sebagai balsem itu nyalahi aturan, ya, menyalahi aturan. Demikian juga yang mengambil Yohanes 1 ayat 1 kemudian menjadikannya bukti bahwa Yesus adalah Allah, itu berarti menyalahi aturan. Karena penulis kitab Yohanes sama sekali tidak menunjukkan tulisannya untuk menunjukkan bahwa Yesus adalah Allah, melainkan Yesus adalah anak Allah, melainkan Yesus adalah Mesias. Itu yang pertama, tentang Yohanes 1 ayat 1 saya bandingkan dengan Yohanes 20 ayat 31. Ya. Jadi dari pernyataan itu sesungguhnya sudah jelas bahwa tafsiran Yesus adalah Allah, kalau itu diambil dari kitab Yohanes, berarti dia nyalahi aturan, tafsirannya salah. Lalu saya bahas ya, dalam diskusi yang dulu dengan Pak Welly mengatakan begini, arche itu
harus dipahami sebagai kontekstual arke. Ya. Saya sependapat. Ya, arke harus dipahami sebagai kontekstual arke. Artinya mengartikan arke itu harus melihat konteksnya. Ya, saya sependapat. Walaupun bahasa Indonesia sudah menjelaskan dengan benar bahwa arke itu diterjemahkan sebagai pada mulanya, tetapi pada mulanya satu peristiwa dengan pada mulanya peristiwa yang lain itu bisa saja menunjuk kepada titik waktu yang berbeda. Ya, itulah kontekstual arke. Misalnya, saya punya 2 anak, ya, yang satu lahir di tahun 2002, yang satunya di 2006. Nah, lalu saya berkata, untuk menjelaskan kelahiran anak pertama saya berkata, pada mulanya istri saya mengalami kesakitan yang luar biasa, lalu kami berangkat ke rumah sakit. Ya, itu pada mulanya yang digunakan untuk menjelaskan prosesi sebelum kelahiran anak pertama. Ya, lalu saya hendak menjelaskan kelahiran anak saya yang kedua. Saya juga menjelaskan dengan menggunakan kata pada mulanya. Pada mulanya kami sama-sama berangkat naik mobil ke rumah sakit. Nah, sama-sama menggunakan kata pada mulanya, tetapi yang satu menunjuk kepada tahun 2002, satunya menunjuk kepada tahun 2006. Ya, itulah kontekstual arke itu tadi. Sama-sama arke, tetapi melihat konteksnya dulu, baru ketahuan titik waktu mana yang dimaksud pada mulanya itu. Ya, jadi tidak selalu menunjuk kepada titik waktu yang sama. Nah, tetapi penting Anda harus tahu, kata pada mulanya itu digunakan hanya untuk menjelaskan sesuatu yang punya permulaan. Ya, jadi pada mulanya itu menjelaskan sesuatu sebelum terjadinya peristiwa utama. Ya, kayak tadi, peristiwa utamanya adalah kelahiran anak saya yang pertama, maka saya memulai cerita saya dengan pada mulanya, yaitu peristiwa sebelum anak saya lahir. Ya, jadi kata pada mulanya itu hanya bisa diterapkan kepada sesuatu yang punya permulaan. Kalau tidak punya permulaan, tidak bisa dijelaskan eksistensinya dengan menggunakan kata pada mulanya. Anda coba pikirlah, bagaimana menjelaskan Allah, menceritakan keberadaan Allah dengan kata pada mulanya? Kan tidak bisa. Ya, pada mulanya apa? Tidak bisa. Karena Allah itu selalu ada dalam setiap waktu. Maka tidak ada waktu di mana Allah tidak ada. Maka tidak bisa kita menjelaskan keberadaan Allah dengan menggunakan kata pada mulanya. Ya. Jadi yang bisa digunakan kata pada mulanya adalah yang punya awal. Ya. Nah, di dalam Yohanes 1 ayat 1, peristiwa utamanya adalah menjelaskan perihal Yesus jadi manusia. Itu sebabnya dimulai cerita itu dengan keadaan sebelum Yesus menjadi manusia. Maka diceritakanlah pada mulanya adalah firman. Nah, ini menarik, firman. Kenapa dikatakan dengan firman? Kenapa disebutkan firman? Firman di situ terjemahan dari hologos, ya. Jadi bukan logos biasa tapi hologos. Ya. Nah, hologos ini adalah nama bagi Yesus sebelum jadi manusia. Coba bayangkan, Yohanes ingin menceritakan tentang keadaan Yesus sebelum jadi manusia. Lalu pakai kata apa? Mau pakai kata Yesus ya belum bisa, karena Yesus adalah nama yang baru dikenakan kepada anak Maria setelah dia lahir. Jadi sebelum jadi manusia namanya apa? Ya, maka dipakailah hologos yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai Sang Firman. Ini adalah nama.
Ya, bukan naturnya Yesus adalah firman, bukan, tapi ini adalah nama yang disebutkan oleh Yohanes untuk menyebut Yesus sebelum berinkarnasi. Ya, sekali lagi, mau pakai nama Yesus belum bisa. Kenapa? Karena nama Yesus itu baru dipakai setelah Yesus jadi manusia, gitu kan? Nah, firman ini yang kemudian di ayat 14 jadi manusia. Itulah peristiwa utama yang hendak dijelaskan di Yohanes 1. Maka digunakan kata pada mulanya. Sekali lagi, pada mulanya adalah menceritakan peristiwa sebelum peristiwa utama terjadi. Ya, oke, saya lanjutkan. Waktu itu Pak Willy mengatakan Enarche and Hologos, ya. Di situ menunjuk kepada, ya, pada waktu menjelaskan prostonteon, gitu kan. Jadi firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu dijelaskan itu menunjukkan firman itu kekal, sama kekalnya seperti Allah. Ya. Menurut saya, setelah saya pelajari, tidak ada sama sekali yang menjelaskan hal itu. Ya. Jadi, apa yang dijelaskan barusan yang saya tirukan ini, semata-mata adalah penafsiran, bukan kaidah tata bahasa yang baku. Jadi, apa yang disampaikan itu penafsiran. Bahwa dengan membaca ayat ini lalu ditafsirkan berarti Yesus sama kekalnya dengan Allah. Ya, itu tafsiran. Dan ternyata tidak benar. Karena ayat ini sama sekali tidak berbicara tentang sama kekalnya dengan Bapa atau tidak sama kekalnya dengan Bapa. Tidak dibicarakan sama sekali. Ini hanya menjelaskan bahwa sebelum jadi manusia, Yesus itu sudah ada bersama-sama dengan Bapa, dengan Sang Allah. Jadi bukan menunjukkan eksistensinya Yesus itu sama kekalnya dengan Allah, tidak, sama sekali di dalam ayat ini tidak membicarakan hal itu. Ya, Yohanes 1 ayat 1 hanya menegaskan bahwa sebelum menjadi manusia, Sang Anak Maria ini sudah eksis, diberi nama Firman atau disebut sebagai Firman atau Hologos. Ya, sama seperti Yesus kan juga disebut Ho Amin. Kemudian apalagi itu, amin itu bukan ucapan amin, bukan, tetapi itu adalah nama atau sebutan yang menunjukkan kalau amin berarti Yesus itu adalah kegenapan terhadap janji Allah. Kalau firman, kenapa Yesus disebut sebagai firman? Karena Yesus ini selalu menyampaikan firman dan kehendaknya Allah. Itu alasannya kenapa disebut firman. Ya, oke. Saya ulang lagi. Ya, ini penting soalnya. Hanya yang punya permulaan yang bisa dijelaskan dengan pada mulanya. Ya, karena Allah itu tidak ada mulanya, maka untuk menjelaskan eksistensi Allah tidak mungkin bisa menggunakan kata pada mulanya. Dengan demikian, kalau dengan ayat ini dinyatakan bahwa Yesus itu sama kekalnya dengan Allah, ayat ini dijadikan bukti untuk hal itu, maka tafsirannya pasti keliru. Karena pada mulanya hanya bisa digunakan untuk sesuatu yang punya permulaan. Oke, saya lanjutkan. Firman itu atau Sang Firman itu adalah Allah. Ya. Saudaraku, di dalam bahasa Yunaninya dikatakan Sang Firman itu adalah Theos. Ya, memang benar Theos itu bisa diartikan, diterjemahkan sebagai Allah yang Maha Kuasa, Sang Allah, ya. Tetapi Theos bisa juga punya arti lain. Nah, saudaraku, sebagai pencari kebenaran yang sejati,
seharusnya second opinion itu tidak dimatikan. Ya. Kepada Pak Mangapul atau kepada Pak Weli, sebaiknya juga demikian harus dilakukan. Jadi kalau Anda sedang mengajar kepada murid-murid Anda, sebaiknya dinyatakan apa adanya kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi, ya. Saya katakan tadi itu sebagai second opinion, ya. Karena seringkali justru second opinion itulah yang benar, ya. Tidak harus pemahaman yang utama yang benar, tetapi kadang-kadang second opinion itulah yang benar, ya. Jadi theos itu tidak melulu artinya sama dengan Allah yang Maha Kuasa, tetapi theos juga punya arti lain. Ya, kalau theos itu di dalam bahasa Ibrani padanannya dengan El atau Eloah, ya, maka theos atau El atau Eloah itu bisa saja berarti malaikat, bisa saja berarti makhluk ilahi, begitu. Kalau dalam bahasa Indonesia mestinya yang paling tepat adalah diartikan sebagai dewa, kan begitu ya. Tapi kan dewa itu konotasinya negatif, jadi kita sebut saja sebagai makhluk ilahi. Nah, di dalam Alkitab itu pernah terjadi ketika Paulus tidak mati digigit ular. Paulus itu disangka dewa, disangka theos. Nah, tentu kita tahu bahwa theos yang disangkakan orang kepada Paulus, sebodoh-bodohnya orang yang menganggap, pasti juga tidak menganggap bahwa theos di situ berarti Paulus adalah Allah yang Maha Kuasa. Tentu theosnya bukan dalam arti Allah yang Maha Kuasa, melainkan theos di sini dalam arti makhluk ilahi. Jadi orang-orang itu menganggap Paulus yang tidak mati digigit ular itu, dikira Paulus ini makhluk ilahi ini, dikira malaikat ini, dikira dewa ini, begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa theos itu tidak harus berarti sebagai Allah yang Maha Kuasa, tetapi punya arti lain, yaitu makhluk ilahi, ya, atau malaikat, ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, lalu di dalam Yohanes 1 ayat 1, Yesus disebut sebagai theos dalam arti apa? Ya, theos yang jadi manusia. Theos di sini dalam arti apa? Maka sebagai seorang yang berpandangan scriptura, enterprise scripturae, waduh, sok-sokan ini ya. Jadi bahasa yang kita bisa pahami adalah Alkitab itu menjelaskan dirinya sendiri, kira-kira begitu ya. Maka saya mencari penjelasan dari ayat yang lain. Yesus ini disebut sebagai theos dalam arti bagaimana sih? Begitu. Nah, saya ketemu dengan Filipi 2 ayat 6 dan 8. Di sana dikatakan Yesus itu dalam rupa theos. Nah, ini theos juga ya. Tetapi di kalimat selanjutnya, nah sayang sekali LAI menjelaskan dengan buruk, ya. Tapi kalau saya singkat saja, harusnya dalam rupa theos, Yesus ini tidak berpikir untuk menyetarai Sang Allah. Jadi Yesus ini adalah theos yang tidak berpikir menyetarai Sang Allah. Artinya, Yesus setara dengan Allah atau tidak? Ya tidak. Ya, tidak setara dan tidak berpikir untuk menyetarai Allah. Jadi theos yang tidak setara dengan Allah dan yang tidak menyetarai Allah itu berarti bukan Allah yang Maha Kuasa, bukan? Maka Yesus ini adalah makhluk ilahi. Nah, Filipi 2 ayat 6 itu menurut saya membuka tabir bagaimana seharusnya memahami Yohanes 1 ayat 1. Jadi tadi sudah saya tunjukkan kalau Yohanes 1 ayat 1 ditafsirkan bahwa Yesus adalah Allah, maka itu berbenturan dengan maksud penulis sendiri, maksud Yohanes yang mengatakan bahwa tulisannya itu supaya orang percaya Yesus itu Mesias anak Allah. Nah,
Ternyata dari Filipi 2 ayat 6 sampai 8 kita bisa mengerti bahwa theosnya Yesus ini theos dalam arti makhluk ilahi. Theos dalam arti malaikat. Ya. Ini menarik. Kenapa? Saya tambah sedikit lagi. Kalau Anda baca kitab Yesaya, di sana diceritakan tentang Lucifer. Lucifer ini dulunya adalah malaikat. Tetapi di dalam Yesaya itu, di dalam kitab Yesaya, dinyatakan Lucifer ini hendak menyamai yang maha tinggi. Maka Allah merendahkan dia serendah-rendahnya sampai ke dunia orang mati. Itu nasibnya Lucifer. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Yesus yang dinyatakan di Filipi 2 ayat 6 sampai 8 ini, sungguh sangat berbeda. Sama-sama makhluk ilahi, sama-sama malaikat. Yesus tidak ingin menyetarai Allah. Kalau Lucifer ingin menyamai yang maha tinggi, maka nasibnya Lucifer direndahkan serendah-rendahnya sampai dunia orang mati. Sedangkan Yesus, dia justru merendahkan diri sampai mati setia. Akibatnya Allah meninggikan Yesus setinggi-tingginya. Luar biasa bukan? Satu keadaan yang berbanding terbalik antara Yesus dengan Lucifer. Itu sebabnya di Alkitab juga dikatakan Yesus ini adalah bintang timur yang gilang gemilang. Tetapi Lucifer adalah bintang timur yang telah jatuh. Nah, sama-sama bintang timur, yang satu gilang gemilang, yang satunya jatuh. Ya, jadi Filipi 2 ayat 6 ini kontras dengan yang terjadi dengan Lucifer. Dan dari Filipi 2 ayat 6-8 ini kalau diterjemahkan dengan benar, memberikan penjelasan kunci untuk memahami Yohanes 1 ayat 1. Bahwa Yesus adalah theos dalam arti makhluk ilahi yang tidak berpikir menyetarai Allah, tetapi justru setia sampai mati. Maka Allah mengaruniakan nama segala nama, ditinggikan luar biasa. Ya, menarik bukan? Sedikit lagi. Memang kalau berbicara Alkitab ini saling sambung, jadi tidak bisa putus ya. Sudah tahu, di dalam Perjanjian Lama pada hari Gerafirat itu dibawalah 2 ekor kambing. Kambing yang sama. Maksudnya sama-sama kambing, sama-sama tidak bercela, sama-sama bagus, ya. Kemudian 2 ekor kambing ini diundi. Diundi, yang satu dipersembahkan kepada Asasel, diusir ke padang gurun, yang satu dipersembahkan sebagai persembahan yang kudus kepada Allah. Ya, ini menarik ya. Sama-sama kambing, tapi yang satu berkenan kepada Allah, satunya dibuang ke padang belantara. Inilah gambaran tentang Yesus dan Lucifer. Tadi sudah kita bahas Filipi 2 ayat 6 dan 8 dibandingkan dengan Yesaya, maaf saya pasalnya lupa, bagaimana kontras antara Yesus dengan Lucifer. Tetapi syukur kepada Allah, Yesus terbukti setia sampai mati, maka Allah mengaruniakan nama segala nama. Setiap lutut bertelut dan setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Itu berkat bagi Yesus. Ya. Jadi dengan demikian Yohanes 1 ayat 1 dengan clear, dengan benderang menjelaskan bahwa Yesus itu bukan Allah yang maha kuasa, tetapi Yesus adalah makhluk ilahi yang kemudian menjelma menjadi manusia. Demikian, terima kasih.